masalah di Hunus ya, itu betul-betul kita sesalkan. Senjata atau pistol ini yang dihunuskan ke muka istrinya. Ya kita harap KPL juga datang gitu loh. KPL datang, ya, Stephanie datang, ya udah selesaikanlah di sini. Kalau memang berdamai ya berdamai. Paranormal kondang Kiprana Lewu belum lama ini digugat cerai istrinya Stephanie di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada awal Juli 2024 lalu. Gugatan itu diajukan Stephanie karena sudah merasa tidak ada kecocokan. Berhembus kabar, Stephanie mengalami KDRT yang dilakukan suaminya Kiprana. Saat disinggung mengenai kabar tersebut, kuasa hukum Stephanie membenarkan hal tersebut. Kabar retaknya rumah tangga Kiprana dan istrinya bahkan sudah masuk ke persidangan dengan agenda mediasi. Dan saat sidang perdana, keduanya kompak tidak hadir dalam persidangan. Lantas, apa yang membuat keduanya tidak menghadiri persidangan? Benarkah ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari keduanya? Agendanya hari ini, kalau misalnya kedua belah pihak datang, mediasi. Kalau tidak datang, ditunggu lagi minggu depan. Susah komunikasi itu gimana? Ya kita harap KPL juga datang gitu loh. KPL datang, ya, Stephanie datang, ya udah selesaikanlah di sini. Kalau memang berdamai ya berdamai, kan begitu. Cuma persoalannya ini, bener gak ini damai-damaian atau bagaimana gitu kan? Bisa aja kan ada dugaan ditekan gitu loh. Ya, yang tanda tangan surat kuasa itu betul gak dia? Biar nanti hakim yang tanya, bener gak ini yang ibu yang tanda tangan gitu. Ada dugaan ini bener gak dalam keadaan sadar ditanda tangan gitu. Atau ditekan atau bagaimana gitu. Sebab informasi dari keluarga, satu hari baik, nanti bertengkar lagi, baik lagi, bertengkar, begitu-begitu terus. Klien saya itu menceritakan ada penderitaan yang dialami ya, kekejaman gitu ya. KDR dalam bentuk KDRT ya, dan ini udah berulang-ulang terjadi, bahkan sebelum mereka menikah, saat masa pacaran pun udah terjadi ada pemukulan gitu ya. Jadi itu dasarnya juga, tambah lagi Stephanie ini dibiayai minim gitu. Nah makanya saya gugat ke sini itu, saya minta 5 atau 6 juta biaya asuransi. Nah, biaya asuransi itu untuk apa? Biaya berobat anak, biaya pendidikan anak, biaya asuransi pendidikan anak, ya, asuransi kesehatan. Nah, itu saya minta di gugatan itu supaya dibayar per bulan 5 atau 6 juta. Gitu. Jangan 2.500.000 kan. Ini 2.500.000 hidup di kota besar seperti ini bagaimana? Nggak memungkinkan gitu. Nah, sebenarnya dengan gugatan ini nggak perlu ada yang ditakutkan gitu loh. Dan ini tujuannya bukan ketuk palu langsung cerai, tidak, ada ruang mediasi, ya dimanfaatkanlah ruang mediasi gitu kan. Kita mau menolong si Stephanie, bukan mau nyusahin dia gitu loh. Ya kalau mau dicabut, saya tidak lawyernya lagi ya monggo silakan gitu loh. Monggo gitu, masih banyak orang yang bisa saya bantu kok, ya kan. Tapi ya tolong ini harus datang gitu loh. Jadi tahu bener gak dia tanpa tekanan buat itu. Nah saya harapkan KPL suaminya ya datanglah pada saat nanti persidangan. Jadi jelas tahu gitu loh. Jadi hakim lihat kalau berdamai, oh ini suamiku, kami udah berdamai ya. Biar hakim lihat. Jadi ada berita acaranya gitu. Kalau masalah KDRT-nya ya sambil jalan bagaimana. Ya memang maunya digugat kok, dan bahkan ya perlu diketahui teman-teman ya, yang menggugat cerai duluan itu adalah suaminya KPL. KPL itu sudah kasih tahu ke keluarga, nih jemput nih. Ponakanmu nih, nah, udah meres saya, ya, udah nyusahin saya, ya, karakternya nggak bagus. Keluarga bilang, loh ini kok kayak sampai nih, saya punya ponakan diperlakukan. Itu ada itu, disuruh jemput ini. Keluarga bilang ya, antar aja. Kalau kalian mau berpisah baik-baik, antar aja. Masa kami yang suruh jemput? Masalah di Hunus ya, itu betul-betul kita sesalkan ya.
itu ya sesuai dari kronologis lah ya, saya sampaikan, tidak lebih, tidak ada yang kurang ya bisa saya sampaikan. Dan saya juga sudah sesalkan ini dan saya sampaikan kepada Mabes Polri supaya mereka melakukan semacam penyelidikan ya, bagaimana itu pistol bisa ada di tangannya KPL ya. Nah, saya minta juga kepada Mabes Polri ya, silakan klarifikasi, tolong gitu loh. Ini masyarakat sudah mengadu, jangan sampai nanti ada timbul masalah serius lagi gitu loh. Jadi Mabes Polri, Pak Kapolri, saya mohon gitu, saya minta tolong gitu loh, supaya jajaran kepolisian setempat bisa melakukan undangan klarifikasi gitu loh atas kejadian tentang senjata atau pistol ini yang dihunuskan ke muka istrinya. Kabar digugatnya Kiprana oleh istrinya bukanlah kabar angin. Namun yang membingungkan, beredar video pendek yang memperlihatkan Kiprana sedang menggendong anaknya bersama sang istri. Tampak mereka begitu mesra, seperti tidak ada kejadian yang membuat keduanya memilih untuk berpisah. Bahkan Kiprana sempat menanyakan langsung pada Stephanie, namun jawabannya sungguh mengejutkan. Lantas, seperti apa tanggapan pakar mikroekspresi melihat perubahan Kiprana dan istrinya? Panas. Mau cerai. Oh enggak lah. Buka gua. Kurang ya? Oke. Kiprananya ini kan kita lihat gimana dia ngerespon itu ya, karena dia disuapin sama istrinya, itu yang pertama. Terus kemudian sequence-nya juga dia lagi gendong anaknya, tapi kemudian disuapinnya mungkin makanannya sepertinya agak panas gitu ya. Nah, hanya satu yang menarik di sini ketika dia mention kamu mau cerai gitu kan. Jadi bisa jadi itu lepasannya gitu. Jadi kenapa? Bagaimana dia memperlakukan, hanya kemudian istrinya sambil tertawa gitu kan, berusaha meresponnya itu sambil ketawa. Kelihatan dia kayak apa? Walaupun istrinya bilang ogah lah gitu kan. Jadi titiknya kalau kita perhatikan di momen itu ya, apa yang men-trigger, nah itu yang kemudian perlu dicari tahu lagi sih. Mention soal kamu mau cerai gitu ya. Nah, apakah memang dari awal mereka sudah ada satu situasi yang membuat mereka jadi sangat tidak nyaman, atau dalam hal ini Kiprana yang merasa tidak nyaman? Berarti yang bisa kemudian dicek lagi, divalidasi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, di sini dia memang ya, istrinya berusaha untuk menetralisir gitu, karena ini kan di momennya dia di syuting gitu kan. Istrinya berusaha menetralisir dan ngomong tapi sambil ketawanya tapi ketawanya juga gitu ya. Jadi Des ketawa nggak enak gitu kan bahasanya. Kalau orang ketawanya wah itu kan berarti lepas, tapi ini kan ketawanya kayak ketawa ditahan gitu. Nah, itu membuat situasi yang membuat dia jadi nggak nyaman juga gitu. Kira-kira begitu Mas. Kalau dari awal Kiprananya ketika turun pun sebenarnya posisinya sudah tidak terlalu cukup nyaman ibaratnya, walaupun dia gendong anaknya gitu kan ya, dia lebih fokus ke anaknya dulu. Terus kemudian ketika dengan istrinya kan beberapa momen-momen, kalau bahasa saya, momennya tidak cukup nyaman di awalnya sebenarnya. Terus kemudian coba membuat relasi yang lebih baik dengan tadi nyuapin ke Kiprananya itu gitu. Nah, itu yang bisa terjadi, dan ketika ada statement yang keluar dari Kiprana itu yang membuat istrinya juga agak kaget dan kok begitu sih gitu kan, enggak gitu dong. Nah, bahwa kemudian ada kejadian atau peristiwa yang membuat mereka sampai di titik itu, ya mereka tidak perlihatkan secara spesifik sih Mas, kira-kira gitu. Kalau yang di sini baik-baik saja itu menjadi sesuatu yang sangat sifatnya relatif, karena itu kan pendapat kita gitu ya. Tapi ketika di posisinya di sini, kan posisinya aja Kiprana sama istrinya tidak sangat dekat, tapi kemudian agak ada jaraknya yang cukup, dan kemudian mendekat dan kemudian menjauh lagi gitu ya. Nah itu kalau
yang orang pada umumnya mereka akan jadi sangat akrab ketika atau sangat dekat itu ketika melakukan momen-momen intimasinya itu akan terjadi, mereka akan berdiri dengan sangat dekat, bisa jadi berpelukan, terus kemudian nempel gitu ya. The distance, proximity-nya juga pasti akan jadi berbeda. Kira-kira itu. Awalnya dia kan menyuapin tapi dia udah kasih kondisi ini agak panas nih ya Mas gitu ya. Tapi ketika di sisi kemudian momennya berikutnya Mas Kiprana ini mention soal kamu mau gimana sih, ini gimana sih gitu kan. Jadi istilahnya dia merespon dengan kata-kata yang di luar dugaan istrinya, itu yang bikin istrinya jadi kaget gitu kan. Kaget terus apaan sih nih gitu kalau gini, enggak lah gitu kan ya. Nah, itu yang bisa jadi respon yang muncul dari istrinya Kiprana. Yang ada Stephanie melawan Ferry Ferdianto, dan itu sudah mendaftarkan tanggal surat gugatannya itu tanggal 1 Juli 2024. Sudah terdaftar dan sudah ada proses persidangan pertamanya sudah terlaksana. Di tengah merebaknya kabar negatif tentang Kiprana dan istrinya, Stephanie merebak sebuah kabar jika pasangan selebriti itu tidak lagi menempati rumahnya. Disinyalir Kiprana telah menjual rumahnya. Tim Cumi-Cumi.com melakukan penelusuran untuk memastikan kabar tersebut dengan menemui pihak RT di tempat Kiprana tinggal. Berikut penelusurannya. Betul Mbak, Kiprana itu kalau nggak salah pernah tinggal di Jalan Nipa 14. Tapi nomornya saya lupa, tapi dia pernah tinggal di Nipa 14, setelah itu dia pindah. Nah pindah itu kita juga nggak tahu, karena dia juga pernah buka padepokan juga ya, seperti itu. Nah selanjutnya yang saya tahu lagi dia juga punya tanah, cuma tanah itu hanya tanah kosong aja. Itu di Jalan Nipa 4, RT 10, RW 1, Kelurahan Petogogan Mbak. Untuk tinggal kemungkinan antara setahun atau 2 tahun, nggak lama juga sih. Ya kayak dia punya ada semacam kayak pengobatan alternatif dan segala macamnya, itu aja sih yang saya tahu Mbak. Berarti sekarang udah pindah ya? Udah pindah Mbak, sampai sekarang dia tinggal di mana kita nggak tahu. Rumah yang sesuai KTP itu yang kita ajukan gugatan itu di Jalan Nipah ya, Jakarta Selatan. Oh belum ada. Hak jawab juga tidak dia penuhi, tidak dia kehilangan hak jawab saya rasa ya. Ya saya sih ambil mungkin karena sibuk ya bikin konten kadang-kadang sampai tengah malam ya. Jadi mungkin lelah atau bagaimana jadi nggak bisa sempat kasih jawaban. Ya kita sih nggak butuh jawaban ya, kita butuh datang aja ke sini, udah berdamai ya. Berdamai itu disaksikan sama majelis hakim, ada ruang mediasi, itu sangat kita manfaatkan ya. Dari pihak keluarga Stephanie, mereka ingin sekali rukun, damai Stephanie-nya. Karena Stephanie ini orang tuanya udah nggak ada dua-dua. Ya, jadi dia bersandar kepada ya sepupu, omnya, tantenya. Omnya juga kemarin sudah berharap, ayo kita makan sama-sama, 2 keluarga. Dia udah siapin kursi. Ya, 20 kursi di pihak sana, 20 kursi, 40 kursi, kita makan satu meja. Omnya sedang adakan itu, tapi ya nggak datang, nggak ada rencana untuk mau berkumpul keluarga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.